Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dimudahkan usaha kita, dilancarkan rezeki kita, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, berbahagia karena saya sedang berada di Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Apa kabar warga Kuningan? How are you? I'm fine. Thank you. Sampurasun. Alhamdulillah, saya jauh-jauh dari Dharma ke Luragung ingin berkunjung ke salah satu peternak di Kabupaten Kuningan yang saya rasa berhasil ya sahabat. Dan alhamdulillah saya sedang berada di sampingnya Om Rano. Apa kabar Om Rano? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Om Rano ini salah satu penangkar burung kenari di Kabupaten Kuningan yang sukses ya sahabat ya. Sebelum kita melihat lihat-lihat burung kenari Om Rano ini, kita akan lebih mengenal Om Rano terlebih dahulu ya sahabat. Kita tanya-tanya seputar kepribadiannya dulu. Om, sejak kapan sih Om mulai hobi ke burung kenari sampai terpikir untuk menangkarkan burung kenari ini Om? Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Rano dari Desa Wilanagara, Kabupaten Luragung, Kecamatan Kuningan. Pertama saya terinspirasi dari teman yang menangkarkan kenari. Dari situ saya melihat bahwa kenari itu kelihatannya menjanjikan. Nah, terus saya tuh terinspirasi, saya pengen menangkarkan kenari. Sampai saat ini ya mungkin alhamdulillah lah agak sedikit berkembang, cuman ya mungkin sekecil-kecilan doang sih, nggak terlalu gede gitu. Intinya ya nggak gede lah, seadanya aja gitu. Kemudian kesulitan apa saja sih Om yang menjadi kendala nih saat beternak kenari ini? Kesulitan itu ya mungkin faktornya dari betina, terkadang dari jantan. Ya mungkin kesulitan tuh selalu ada. Terkadang kan betina itu tidak mau satu pejantan, terkadang kan sama pejantan yang lain juga kadang-kadang mau atau enggaknya gitu kan. Ya, pilih-pilih lah ya. Pilih-pilih istilahnya gitu ya, itu kendalanya. Terus terkadang kan ada yang mabung, ada yang nggak kondisif gitu kan. Ya mungkin banyak kendala lah gitu. Jadi sahabat yang di sini yang mungkin awam ya tentang kenari. Jadi kalau kenari mabung itu nggak bisa dikawinkan ya. Iya. Kalau dikawinkan pun hasilnya itu tidak akan netas ya. Ya itu informasi saja ya. Mungkin kendalanya dari situ ya Om ya. Iya benar-benar. Jadi istilahnya banyak kendala lah. Nggak semulus yang kita bayangkan, agak ya mungkin buat pemula ya mungkin istilahnya agak susah. Saya juga baru pemula sih sebenarnya, cuman ya mungkin agak ada aja kesusahannya gitu kan, dari pengondisian betinanya gitu kan. Terkadang ada yang trouble, ada yang agak sakit gitu kan, jadi banyak penanganannya. Nah, nyambung nih Om nih, sebelum jadi suhu nih sekarang hebat ya menangkarkan kenari. Dulu nih belajar dari siapa sih Om pertama beternak kenari ini? Ya pertamanya saya tuh lihat-lihat dari media sosial. Ya mungkin istilahnya kita juga nggak mungkin bisa sendiri lah, kita juga ada pembimbingnya ya. Alhamdulillah dulu saya pas lihat media gitu kan di Facebook terus di YouTube, alhamdulillah ketemu sama orang daerah Jawa Tengah yang udah paham lah suhu istilahnya gitu kan. Itu saya belajar, tanya-tanya gimana cara beternak kenari, gimana cara ngawinin gitu kan. Ya kita saling sharing ya, alhamdulillah dari bimbingnya suhu saya bisa sampai sekarang ini gitu. Jadi untuk sahabat yang masih pemula, yang baru belajar merawat kenari, jangan minder ya sahabat ya. Iya, ilmu itu datang dari mana saja. Iya benar. Dari online maupun offline ya sahabat ya. Benar. Jangan malu bertanya pada intinya. Dari media sosial. Selain kenari kecil nih Om, saya lihat-lihat di sini ada juga nih Om kenari impor nih Om.
Apa saja sih kenari impornya ya? Iya, mungkin untuk kenari impor saya pegangnya dari BB Poi box 22 ring 21. Terus kalau SF-nya ya Poi 21 box 22 sama. Cuman sekarang lagi musim-musimnya mabung jadi nggak kondisi. Jadi ya turun bulu gitu kan. Ya otomatis saya sementara untuk buat pejantannya pakai F2, F1 buat kenari cadangannya gitu, pejantan cadangannya. Impornya mungkin lagi kurang kondisi, Rekondisi lah. rekondisi istilahnya begitu. Untuk biaya pakan nih Om, kalau boleh tahu berapa sih per bulannya? Kalau biaya pakan ya minimal budget sebulan itu 300, terkadang 200 gitu kan. Jadi kalau misalnya 200 itu ya mungkin belum pada ngeloloh anakan. Terkadang kan kalau biaya 300 itu minimal 300 nih. Karena ada Pak Udan yang baru meloloh, kita sediain kayak telur puyuh, sayuran, pakan harus full. Jadi buat membantu gitu ya. Mungkin budgetnya dari operasional itu naiknya ya 300. Ya minimal besarnya 300, kurangnya 200. 200 sampai 300 lah, Ya. tergantung situasi di penangkaran ya. Ya benar. Untuk penjualannya ini kemana saja sih Om? Kalau Kenari ini penjualan ya mungkin area masih Kuningan bisa, ya ke Jawa Barat, minimal ke Bandung, Majalengka, ya Jawa Tengahnya sekitar Semarang atau ya Klaten atau Magelang lah, insya Allah bisa. Mana itu pakai KI8 bisa, pakai travel bisa. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mau beli burung kenari ke Om Rano nih, lewat mana nih Om nih sosial medianya? Sosial medianya lewat mungkin Facebook kali ya. Facebook ya, ke Facebooknya Kenari Panda. Oh, jadi sahabat, nama sosial media Facebooknya Om Rano ini adalah Kenari Panda ya sahabat ya. Nanti saya kasih tahu Facebooknya di sini ya. Nanti saya tercantum sama nomornya. Ya, nanti saya cantumkan di deskripsi nomor HP-nya atau Facebooknya ya. Jadi sahabat lebih mudah untuk menghubungi Om Rano secara langsung ya sahabat ya. Kemudian saya dengar-dengar nih Om, ini di luar pertanyaan ya Om ya. Iya. Katanya Om Rano ini suka kerja di luar kota ya. Terus kalau di luar kota ini kenari bagaimana nih nasibnya nih? Oh iya bener ya. Saya itu emang kerja di daerah Jakarta Timur. Cuma kan yang nangkarinya istri. Kadang kan per 3 bulan lah kita di Jakarta. Terus yang ngurusin istri ya nangkarin ya, istilahnya istri juga menyemangati, kasih support gitu istilahnya buat nangkarin kenari. Karena istri juga emang hobi sama kenari. Jadi alhamdulillah punya istri yang baik, jadi istilahnya bisa ngebantu ekonomi di rumah. Ya. Jadi begitu sahabat. Untuk sahabat-sahabat yang masih lajang ya sahabat ya, yang masih mencari calon ya, carilah calon istri yang mensupport hobi suaminya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Om ya. Iya benar-benar. Ngomong-ngomong saya juga masih lajang nih Om nih. Doain aja sahabat ya, doain mudah-mudahan segera cepatnya lah. Iya, nyusul. Amin cepatnya aja lah, mudah-mudahan cepat lah dapat jodoh yang sejalur. Iya, sehobi kenari mania mantap. Kicau mania. Ini kalau nama ringnya Anomira. Nama ringnya Anomira sahabat. Jadi kalau sahabat menemukan kenari atau kebetulan ada di rumahnya ada kenari ring Anomira, itu penangkarannya dari sini ya, dari Kabupaten Kuningan, miliknya Om Rano. Ya. Mudah-mudahan nih Om kedepannya peternakan Om Rano semakin berkembang, semakin maju. Kalau boleh tahu nih Om, penghasilan per bulannya berapa sih dari anakan mungkin atau penjualan burung di sini? Ya kalau penjualan istilahnya kita ya terkadang kan ya maaf aja, bukannya kita sombong membesar-besarin, cuman kan istilahnya ya mungkin buat nyemangatin orang-orang yang baru pemula ya alhamdulillah ya nyampe sekitaran 10 itu kalau lagi bagus. Kalau kurang bagusnya ya mungkin sekitaran 7.000 gitu kan, 7 juta. Itu juga kebanyakan
agak turun. Sekarang kan cuacanya juga kondisinya kurang baik, kadang panas, kadang dingin gitu kan, jadi kurang stabil. Intinya kan naik turun lah penghasilannya gitu kan. Jadi rata-ratanya 10 juta ya Om ya? Iya, 7 sampai 10. Iya. Berarti 3 kali lipat UMR Jakarta sahabat ya. Iya benar. Jadi jangan minder untuk usaha mandiri lah pada intinya ya. Iya. Kalau suka dukanya nih Om, selain emang bener penghasilannya menjanjikan, apa ada dukanya Om? Kalau duka ya pasti kendalanya ada sih Om. Jadi semacam kita istilahnya dari indukan kan nggak selamanya bagus. Ada yang jelek juga. Terkadang kan malas ngeloloh. Iya. Terus keduanya tiba-tiba anakannya tuh ya bahasa Jawanya jonoko lah gitu. Jadi kakinya ke depan. Jadi kendalanya ada di situ. Terus ada kadang si induknya itu nggak mau ngeloloh, terus keduanya suka dibuang anakannya. Iya. Jadi nggak selamanya kita tuh mulus, pasti ada aja kesulitannya ya. Tidak segampang gitu kan. Ya pada intinya burung kenari belum tentu ngejodoh ya, walaupun sudah ngejodoh belum tentu nelor, sudah nelor belum tentu netas, sudah netas belum tentu anakan itu hidup sampai dewasa. Mungkin begitu ya. Kadang kan nggak bisa seleksi alam gitu kan, nggak lolos seleksi alam, tiba-tiba mati gitu. Ada banyak sih kendalanya, faktor-faktornya. Ya mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih Om, untuk harapan si Om nih untuk para peternak kenari di Indonesia nih, harapannya kedepannya bagaimana nih? Kedepannya ya mudah-mudahan aja kenari makin jaya di atas lah, jangan sampai istilahnya menurunkan harga-harga kenari gitu kan. Ya mudah-mudahan aja masih stabil gitu kan, biar para peternak itu jadi semangat buat menangkarkan burung kenari. Jadi buat para breeder gitu kan, tetap semangat lah intinya, jangan putus asa. Mungkin tambahan dari saya sahabat, saya setuju ya dengan apa yang Om Rano katakan. Jadi kita harus lebih mengkompakan lagi, tolak kenari murah ya sahabat ya. Jangan menjual kenari dengan harga yang tidak wajar lah. Kasihan ke peternak kenari lokal lah ya, pada intinya gitu. Mungkin itu saja Om yang ingin saya tanyakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita lihat kenari-kenarinya sahabat. Let's go.